Kota Pekalongan tak lepas dari identitas sebagai kota batik. Keindahan kain batik menarik hati saya untuk mengenal lebih dekat sejarah batik di Indonesia. Akhirnya saya pun memilih untuk bertandang ke Museum Batik Pekalongan. Untuk mengunjungi Museum Batik ini, saya cukup membayar tiket seharga Rp7.000 saja per orang. Saya pun langsung diajak memasuki ruang pameran pertama dari 3 ruang pameran yang ada di museum ini. Di sini saya melihat berbagai motif dan corak batik yang indah dengan paduan warna yang mampu memanjakan mata. Berbagai kreasi batik yang dihadirkan di museum ini merupakan karya pembatik muda Kota Pekalongan. Memasuki ruangan ini, saya disambut dengan semerbak aroma aneka bunga dan daun pandan yang semakin memberikan kenyamanan. Selain digunakan sebagai pewangi ruangan, campuran bunga dan daun tersebut juga berfungsi sebagai penyerap kelembapan udara secara alami untuk menjaga kualitas kain batik agar tetap sempurna. Setelah puas melihat karya pembatik muda di ruangan pertama, saya pun beranjak ke ruang pameran selanjutnya. Ruang pameran kedua memuat koleksi berbagai motif dan corak batik yang ada di penjuru Indonesia. Di sini juga saya belajar metode membatik, seperti batik tulis hingga cetak atau printing. Alat dan bahan yang digunakan untuk memproduksi selembar kain batik juga turut dipamerkan di sini. Mulai dari canting, malam, dan jedi atau bejana dari tembaga yang digunakan sebagai tempat penghilangan malam atau lilin dari kain batik. Proses ini juga dikenal dengan nama ngelorot. Terakhir, ruang pameran ketiga memamerkan beragam kain batik lengkap dengan sejarah perkembangan dari berbagai lini masa. Di sini, pengetahuan saya mengenai sejarah batik Indonesia semakin dalam, termasuk filosofi yang membalutinya. Ternyata batik Indonesia juga mendapat pengaruh dari budaya luar terkait sejarah perjuangan Indonesia. Ini mendisplay memamerkan batik-batik lama atau batik-batik klasik dari awal berkembangnya batik ya. Ada batik pedalaman atau sering juga disebut dengan batik keraton dengan motif-motif yang hanya berupa lambang ataupun simbol tapi mempunyai arti, makna dan filosofi. Kemudian ini ada juga batik pesisiran ya, batik-batik dari daerah Pekalongan, Cirebon dan Lasem yang dominan dengan warna-warna cerah, warna yang terang. Kemudian banyak mendapatkan pengaruh budaya juga, ada pengaruh Eropa itu Belanda, Cina, India, bahkan nanti ada juga pengaruh Jepang. Sejarah kain batik Indonesia juga menarik minat para pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia yang turut menyaksikan kisah di balik kain batik yang terpajang di Museum Batik Pekalongan. Kebetulan saya
suka seni. Seni itu menurut saya sesuatu yang nggak bisa diajarkan kalau tidak dengan melihat. Jadi saya pengen anak-anak sedari kecil lihat apa itu seni batik. Mulai dari warna, corak, sampai gimana sih caranya. Jadi anak-anak mengenal, oh iya canting itu bagaimana, terus apa sih tadi yang itu tuh Mbak tempat ngaduk jadinya itu apa, jadi anak saya lebih di ruangan yang kedua hanya. Para pengunjung Museum Batik Pekalongan juga dapat membuat kreasi kain batik dengan menggunakan canting dan tidak perlu khawatir karena tidak ada lagi biaya tambahan. Tujuannya agar para pengunjung mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat lebih mengenal dan mencintai batik. Tentunya agar batik Indonesia tetap lestari. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Arya Sindiara, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan.